bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi dari Prodi PGSD kelas 6G. Baiklah, sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau soal dari mata pelajaran sains. Baiklah, dengan bunyi soal pertama yaitu mengapa pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan dan apa yang terjadi jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains. Baiklah, jawaban pertama akan saya jawab. Pembelajaran sains perlu menggunakan pendekatan karena IPA tidak hanya mempelajari teori saja, tetapi juga proses menemukan pengetahuan melalui pengamatan ataupun percobaan dan pemecahan masalah. Nah, pendekatan pembelajaran juga membantu guru untuk memilih cara sesuai agar siswa aktif berpikir kritis dan memahami konsep secara nyata. Jika guru tidak menggunakan pendekatan dalam pembelajaran sains, maka pembelajaran cenderung monoton dan siswa juga hanya menghafal materi, kurang aktif, sulit memahami konsep, dan tujuan pembelajaran IPA tidak tercapai secara maksimal. Baiklah, pertanyaan kedua yaitu materi IPA mempunyai 4 karakteristik, yaitu pengetahuan faktual, prosedural, konseptual, dan kognitif. Dari keempat karakter tersebut, manakah menurut Anda yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Dari 4 karakteristik IPA, karakteristik materi IPA yang paling sulit diukur dalam ujian tertulis adalah metakognitif. Hal ini karena metakognitif berkaitan dengan kemampuan siswa menyadari, mengontrol, dan mengevaluasi cara berpikirnya sendiri. Kemampuan ini lebih diukur melalui observasi, refleksi diri, dan wawancara atau penilaian proses, bukan hanya soal tertulis. Soal nomor 3 adalah komponen apa saja yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD. Nah, 3 komponen yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD antara lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Komponen yang harus ada dalam modul pembelajaran IPA SD antara lain adalah yang pertama yaitu identitas modul, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran, yang ketiga kompetensi dasar dan indikator, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima kegiatan pembelajaran, yang keenam metode atau model pembelajaran, yang ketujuh media dan alat pembelajaran, yang kedelapan lembar kerja siswa, kedelapan yaitu lembar kerja siswa, yang kesembilan evaluasi atau penilaian, yang ke-10 kunci jawaban, yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baiklah, bunyi soal keempat adalah deskripsikan bagaimana cara menggabungkan 2 model pembelajaran dalam 1 kali pertemuan dalam pembelajaran IPA. Baiklah, jawaban nomor 4 adalah cara menggabungkan 2 model pembelajaran dalam 1 pertemuan IPA dapat dilakukan dengan menyesuaikan tahapan pembelajaran. Contohnya, menghubungkan model problem based learning atau PBL dengan cooperative learning. Nah, pada awal pembelajaran, guru memberikan masalah tentang pencemaran lingkungan menggunakan langkah PBL. Setelah itu, siswa memahami masalah. Siswa dibagi dalam kelompok untuk berdiskusi dan mencari solusi menggunakan langkah cooperative learning. Dengan demikian, siswa dapat berpikir kritis sekaligus belajar bekerja sama. Bunyi soal yang kelima adalah, menurut Anda, salah satu model pembelajaran yang paling efektif digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SD adalah? Nah, baiklah. Salah satu model pembelajaran yang paling efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa SD dalam pembelajaran IPA adalah problem based learning atau PBL. Model ini membuat siswa aktif
mencari solusi terhadap suatu masalah nyata sehingga siswa belajar menganalisis, bertanya, mengemukakan mengemukakan pendapat dan menarik kesimpulan. Selain itu, PBL juga membantu siswa menghubungkan materi IPA dengan kehidupan sehari-harinya sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, baik itu saja jawaban dari 5 pertanyaan tersebut. Baiklah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.